ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih berada di bulan yang mulia, ayyaman ma'dudas, dan bulan ini hari-harinya sangat terbatas. Maka kita berharap amal-amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tokoh masyarakat yang ada di Musola Suka BTT Al-Ghuraba ini, yang kami hormati hadirin Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin perkenalkan, saya Abdul Jabar, bisa disapa dengan Jabar. Jadi saya merupakan dai 3T Bapak Ibu sekalian, terluar, terdalam, tertinggal, seperti itu. Jadi kami merupakan utusan dai dari Jakarta, Kementerian Agama Pusat, seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi sarana untuk Allah berikan kebahagiaan. Karena dengan silaturahmi ini itu menambah berkah, menambah rezeki, dan menjadikan sarana menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan di surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, sejenak kita merenungi Ramadan dan tazkiyatun nafs. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Rasulullah ketika memasuki awal Ramadan mengingatkan kepada seluruh umatnya, qad ja'akum Ramadan, wahai umat-umatku, telah hadir, telah datang bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Salah satu tanda keberkahan Ramadan dengan dilipat gandakannya amal soleh. Peluang mendapat surga begitu besar Bapak Ibu sekalian. Nah, Ramadan kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah membersihkan hati-hati kita. Kita tahu kita adalah hamba yang tak pernah luput daripada dosa dan salah. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Maka di Al-Quran disebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syams ini dijelaskan, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Orang lain mungkin memandang dirinya itu hina ataupun remeh, tapi dia tidak pernah berkecil hati. Karena di dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam Islam, manusia yang mulia bukan dinilai dari banyaknya harta. Di dalam Islam, orang yang mulia tidak dipandang dari tingginya jabatan. Di dalam Islam, tidak dipandang orang yang mulia, orang yang berkelimpangan dengan kemewahan. Tapi di dalam Islam tolak ukurnya, inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kaum muslimin menurut Allah dilihat dari ketakwaan. Maka kita kenal Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi yang awalnya menjadi budak, bahkan mendapatkan perlakuan yang dahsyat dari tuannya. Tapi ketika Bilal di tengah himpitan terik matahari, kemudian batu besar yang menindihnya, Allahu Ahad,
Ahad, Ahad. Dia tidak memalingkan keimanannya. Dan begitulah Bilal. Meskipun tidak seperti orang yang lain, yang banyak harta, yang banyak kekayaan, tapi dengan kesolehannya. Rasulullah SAW mengabarkan Bapak Ibu sekalian bahwa terompah alas kakinya Bilal itu sudah terdengar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa semangat untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya diingatkan waqad khaba man dasaha, dan ingatlah wahai umat manusia, merugilah, celakalah orang yang senantiasa mengotori hatinya. Boleh jadi dia orang kaya, tapi dia hanya pamer kemewahan, tidak mau berderma. Boleh jadi dia orang yang berilmu, tapi dengan ilmunya dia menjadikan orang lain terzolimi. Banyak hari ini Bapak Ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan dengan kesederhanaan kita ini, kita senantiasa terjauh dari hal-hal yang maksiat. Ada 3 poin yang kita kaitkan dengan Ramadan dan tazkiyatun nafs sebagai renungan dan muhasabah kita. Yang pertama, senantiasa bersyukur meskipun kondisinya sederhana. Nah, inilah ayat yang mungkin kita dengar. La in syakartum la azidannakum. Di dalam ayat ini kata syukur diutamakan. La in syakartum. Apabila kamu bersyukur atas nikmat Allah sekecil apapun, maka kita sekali dianjurkan ketika barangkali kita mendapat nikmat, kita mengucapkan apa Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Kita hari ini bisa sholat nyaman, tenang, alhamdulillah. Tadi kita ketika maghrib bisa berbuka puasa, alhamdulillah. Inilah wujudnya Bapak Ibu sekalian. Tapi di luar sana Bapak Ibu sekalian, ketika kita lihat di televisi, di media yang lainnya, berkelimpangan harta, jabatan begitu tinggi, tapi mereka serakah. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam korupsi. Banyak apa tidak Bapak Ibu sekalian? Banyak. Allah yang sudah seperti itu bersyukur apa tidak? Tidak bersyukur. Nah, itulah kehidupan kita Bapak sekalian. Ketika tazkiyatun nafs ini melekat dalam kita, apapun nikmat yang Allah berikan, kita senantiasa bersyukur, memperbanyak alhamdulillah. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bersabar. Ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan kekurangan, Ibu sekalian, jangan dikira kami para dai yang diutus itu tidak berat ujiannya, Ibu sekalian. Ada saudara kami yang diutus dari 3T ini yang sedang hamil. Ada di saudara kami yang diutus dari 3T ini, ada yang baru lahiran beberapa bulan dan lain sebagainya. Tapi ketika dinyatakan kamu lulus untuk mengabdi kepada masyarakat di Ramadan ini, insya Allah mudah-mudahan ini jadi keberkahan untuk kita semuanya. Pun dengan Bapak dan Ibu sekalian, di tengah kehidupan yang terpencil ini, tapi mudah-mudahan hadir generasi-generasi Islam yang gemilang. Seperti saya sampaikan di mukadimah tadi, hadir seperti Bilal bin Rabah, hadir seperti generasi-generasi gemilang yang lainnya. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan hidup, yakni bersabar. Dan Ramadan ini adalah bulan kita dididik untuk bersabar. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak sabar menahan perihnya rasa lapar dan dahaga 5 menit saja sebelum azan berkumandang, puasanya sempurna tidak? Tidak sempurna. Nah, itulah pentingnya kesabaran sehingga pahalanya tiada kira. Di dalam Al-Quran disebutkan, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
bahwa pahala orang yang sabar itu tidak ada batasannya. Sehingga kita ingat ketika dulu Rasulullah di kota Mekah, mereka banyak intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy dan sejenisnya. Bahkan pernah diboikot dalam waktu yang lama. Banyak kaum muslimin yang papa, bahkan yang meninggal dunia, tapi tetap sabar. Sabar di dalam menjaga keimanan, sabar di dalam istiqomah dari ketaatan, dan sabar untuk tidak bermaksiat. Itu adalah poin yang keberapa Ibu sekalian? Yang kedua. Dan poin yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, senantiasa beristighfar ketika kita melakukan kelalaian ataupun maksiat. Bapak dan Ibu sekalian, Allah senantiasa mengingatkan kepada kita, "Fastaghfiruni astaghfir lakum." Allah senantiasa menyuruh umat-umatnya, karena Allah tahu manusia adalah letaknya kurang, bahkan terjebak kepada nista dan dosa. Tapi kata Allah, "Fastaghfiruni, wahai hamba-hambaku, tatkala kalian lalai sehingga terjerumus ke dalam dosa ataupun maksiat, fastaghfiruni, maka senantiasa memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala." Jadi kita banyak-banyak membaca istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Bahkan Rasulullah di dalam hari-harinya itu senantiasa melafalkan astagfirullah. Karena itu adalah sarana untuk dihapusnya dosa-dosa kita. Bapak-bapak kalau lagi nyangkul, banyak istighfar. Astagfirullah. Ibu-ibu lagi masak pun sama. Selain banyak sholawat, banyak juga astagfirullah. Karena astagfirullah ini adalah pembuka rezeki. Di dalam surat Nuh dikatakan, "Fastaghfiru," maka kalian senantiasa beristighfarlah, niscaya akan diturunkan hujan. Kemudian dijadikan ladang-ladang ini menjadi ladang-ladang subur. Dan begitu pula orang yang Allah uji, ditangguhkan memiliki anak, maka memperbanyak istighfar. Bapak Ibu sekalian, jadi istighfar selain untuk menghapus dosa kita, sarana mendatangkan rezeki. Maka dari itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, dengan poin ini jadikan Ramadan sebagai perbaikan dari kita. Yang pertama, kita senantiasa bersyukur. Yang kedua, senantiasa bersabar. Dan yang ketiga, senantiasa beristighfar. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.